Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evri Tatihura. Saya dari Prodi Fakultas Kedokteran Gigi, angkatan 25, Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari glikolisis dan gluconeogenesis, di mana dua jalur metabolik yang saling berlawanan tetapi saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Pengertian dari glikolisis adalah proses pemecahan glukosa C6H12O6 yang menjadi dua molekul menjadi molekul piruvat C3H4O3 untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Sedangkan gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa baru dari bahan non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol. Fungsi dan tujuan dari glikolisis, tujuan ialah menghasilkan energi cepat dalam bentuk ATP dari glukosa untuk mendukung aktivitas sel, terutama saat ketersediaan oksigen terbatas. Fungsinya menyediakan energi ATP untuk proses metabolik, menghasilkan prekursor seperti piruvat dan NADH untuk jalur metabolisme lain seperti siklus Krebs dan fermentasi. Sedangkan gluconeogenesis adalah tujuannya menjaga kadar glukosa darah tetap normal, terutama saat tubuh kekurangan glukosa, misalnya saat puasa atau olahraga berat. Fungsinya menyediakan glukosa bagi organ vital seperti otak dan eritrosit yang sangat bergantung pada glukosa. Yang kedua, mengontrol keseimbangan energi dalam tubuh bersama dengan glikolisis. Fungsi enzim dalam metabolisme jalur glikolisis, substratnya glukosa, produk akhirnya 2 piruvat plus 2 ATP tambah 2 NADH. Sedangkan gluconeogenesis, substratnya piruvat atau laktat atau asam amino, produk akhirnya glukosa. Enzim kunci, glikolisis yang merah, terjadi saat tubuh punya cukup glukosa dan butuh energi cepat. Prosesnya, glukosa menuju piruvat lewat serangkaian reaksi enzim. Tiap tahap dikatalisis oleh enzim seperti heksokinase, fosfofruktokinase 1, dan piruvat kinase. Hasil akhirnya 2 piruvat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Glikosis ini penting banget karena jadi sumber energi utama terutama buat sel yang nggak punya mitokondria kayak sel darah merah. Yang kedua, gluconeogenesis yang biru terjadi saat tubuh kekurangan glukosa, misalnya waktu puasa lama atau olahraga berat. Prosesnya kebalikan dari glikolisis, yaitu piruvat menuju glukosa, tapi nggak sepenuhnya sama karena beberapa tahap-tahap jalan pintas pakai enzim khusus sepertinya piruvat karbosilakse, pep karbosikinase, fruktosa 16 bisfosfatase, glukosa 6 fosfatase. Jalur ini butuh energi ATP dan GTP karena membangun glukosa dari bahan sederhana. Tujuannya menjaga kadar gula darah dan menyediakan glukosa buat otak dan otot. Regulasi hormonal yang pertama, glikolisis diatur supaya aktif saat tubuh punya cukup glukosa dan butuh energi cepat. Hormon utamanya insulin. Peran insulin dikeluarkan oleh pankreas saat kadar glukosa darah tinggi atau misalnya setelah makan. Insulin mengaktifkan enzim-enzim glikolisis seperti heksokinase, fosfofruktokinase 1, PFK1, piruvat kinase. Akibatnya, glukosa lebih banyak dipecah menghasilkan ATP dan piruvat. Kesimpulannya adalah insulin menyalakan glikosis karena tubuh sedang punya banyak bahan bakar atau glukosa. Regulasi hormonal dari gluconeogenesis. Gluconeogenesis aktif saat tubuh kekurangan glukosa, misalnya saat puasa lama atau olahraga berat. Hormon utamanya glukagon dan kortisol. Peran glukagon dikeluarkan oleh pankreas saat kadar glukosa darah rendah. Glukagon menghambat glikolisis dan mengaktifkan gluconeogenesis lewat aktivasi enzim fruktos 16 bisfosfatase dan PEP karbosikinase. Penurunan aktivitas PFK1 dan piruvat kinase. Tujuannya apa? Membentukkan glukosa baru dari piruvat atau laktat agar kadar gula darah normal lagi. Peran kortisol dihasilkan oleh kelenjar adrenal saat stres atau kekurangan energi, meningkatkan pemecahan protein atau dari otot menuju menghasilkan asam amino untuk bahan baku gluconeogenesis.
Kondisi fisiologis, kondisi tubuh kenyang. Jalur dominan glikolisis tujuannya menghasilkan energi dan menyimpan cadangan. Kondisi tubuh puasa, jalur dominannya gluconeogenesis tujuannya menyediakan glukosa untuk otot dan eritrosit. Kesimpulannya, tubuh bakal milih jalur yang aktif tergantung kondisi fisiologis. Kalau glukosanya banyak, glukolisis aktif. Kalau glukosa sedikit atau tubuh kekurangan energi, gluconeogenesis aktif. Hormon insulin, glukagon, kortisol, dan adrenalin berperan sebagai pengatur lalu lintas dua jalur ini. Keterkaitan metabolik glikolisis dan gluconeogenesis, hubungan saling berlawanan. Glikolisis dan gluconeogenesis itu kayak dua arah jalan metabolisme. Glikolisis glukosa menuju pirufat termasuk energi, gluconeogenesis pirufat menuju glukosa menggunakan energi. Jadi keduanya berlawanan arah tapi berbagi sebagian enzim dan reaksi yang sama di jalur tengahnya. Yang kedua terjadi di organ yang berbeda. Yang tiga saling mengatur secara energi dan keempat regulasi hormonal yang terkoordinasi. Kesimpulannya, glikolisis dan gluconeogenesis saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Kesimpulan, glikolisis dan gluconeogenesis adalah jalur dua jalur metabolik yang saling berlawanan tetapi saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Glikolisis berfungsi memecah glukosa menjadi pirufat untuk menghasilkan energi atau ATP, terutama aktif saat kadar glukosa tinggi. Gluconeogenesis berfungsi membentuk glukosa baru dari bahan non-karbohidrat menjadi seperti laktat, gliserol, dan asam amino, terutama aktif saat kadar glukosa rendah. Kedua proses yang terjadi di tempat berbeda. Glikolisis di sitosol, gluconeogenesis di hati dan ginjal. Diatur oleh hormon seperti insulin, glukagon, dan kortisol. Agar tidak terjadi bersamaan untuk menjaga pemborosan energi, berperan penting dalam menjaga homeostasis glukosa dan memastikan semua sel terutama otak dan eritrosit tetap mendapatkan suplai energi. Baik, sekian dan terima kasih.